Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu, segala puji bagi Allah, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita minta perlindungan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita meminta ampun kepadanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bersaksi sebenarnya itu meyakini dengan sepenuh hati dan penuh dengan kesadaran. Nah, tidak ada pilihan lain. Makanya kita membahasnya syahadat itu. Nah, alastu birabbikum, apakah aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidina. Kita jawab sama-sama ketika berada di sulbi nenek kita Adam yang pertama kali, kemudian ketika arwah kita akan ditiupkan ke jasad kita di rahim ibu kita masing-masing. Maka kita bersaksi dengan hal itu dengan bersumpah sadonya, baik yang setelah di dunia kafir ataupun muslim ataupun beriman itu sudah pernah bersaksi sebelumnya, itunya meyakini Allah sebagai Tuhan dan tidak umur bersaksi maka tidak jadi selamat sampai ke dunia. Itu menurut beberapa kebanyakan guru-guru, pokoknya yang gugur janin gitu, makanya tidak jadi, tidak mau mengiyakan Allah sebagai Tuhannya, maka tidak jadi. Maka yang sampai ke dunia selamat berarti ya. Nah, itu makna saksi itu memang penuh dengan kesadaran. Kalau di alam arwah, alam rahim, mungkin di bahasanya memang nyato nampak Tuhan, nyato taraso Tuhan. Maka pun ketika lahir kita ke dunia, rasa Tuhan itu hilang, makanya kita menangi. Rasul Tuhan itu nyaman, Rasul Tuhan itu sangat tentram. Makanya kita dianjurkan belajar semuanya itu dilupa. Ketika dalam rahim kita masih dalam doa dengan Tuhan, itu masih aman, nyaman, tidak ada masalah. Mereka jadikan tua kita, ibu kita risau, demikian minyak naik dia itu model petang. Namun bayi dalamnya aman, tentram dengan Tuhannya. Maka ketika kita ke dunia, kalau timbul kerisauan, makanya banyak kita pikir. Maka kalau tidak kita cari rasa ke Tuhan itu balik, maka itu nanti yang akan bikin risau. Makanya ugang-ugang dalam bersama Tuhan, termasuk ditimpakan musibah. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Ketika ini berusaha tawakal Allah, tawakal tu Allah, kita bertawakal sama Allah. Maka ketika pun mendapat nikmat, makanya pun waskurulillah, bersyukur sama Allah. Kedua-duanya dituntun dengan Allah, baik nyaman, tidak nyaman, dihina, dipuji. Makanya kalau dia bersama Tuhan aman. Maka itu makna syahadat yang kita harus bersaksi terus menawi kita ulang-ulang syahadat kita itu. Bersyukur sama Allah, alhamdulillah kita bisa dihadirkan oleh Allah merdeka ini itu semata-mata karena Allah izinkan. Apapun kita berkeinginan, apapun kita berencana, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Saya berkehendak, kita berkehendak, ada rencana, tapi yang berlaku hanya rencana Allah, karena Allah berbuat dengan kehendaknya. Jadi kita syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada, dan tidak ada itu tidak usah dipikir-pikir. Kalau memang ada itu memang tidak akan ada untuk awak. Jadi nak jatah awak itu tidak akan pernah terganti dan tidak ada pernah terlambat. Itu harus kita imani dengan hal itu. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Allah hadirkan sosok Nabi Muhammad, seorang Nabi pilihan akhir zaman, untuk kita pelajari, kemudian kita imani, kemudian kita berusaha dan mungkin dan bisa kita lakukan. Intinya usaha, walaupun nanti hasilnya tidak akan sama. Sebab nanti penilaian Allah itu bahasa pemahaman agama kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak akan memberatkan, tidak akan menilai. Makanya sudah mafhum, sudah paham gitu. Tak akan mungkin ujian
anak SMA diborong ke anak SD. Walaupun pelajarannya sama-sama sholat ya. Nah, bisa sama sholat anak SMA, sholat anak SD itu penilaiannya beda. Nah, walaupun bacaan sholat anak SD, bacaan sholat anak SMA itu sama-sama itu bacaannya, tapi penilaiannya beda. Nah, betul lah nanti. Pokoknya jangan-jangan bahasa yang harus kita khawatirkan, jangan-jangan nanti kita diperlakukan nanti model anak SD. Wala godang, wala apa, tapi diperlakukan di penilaian daripada apa gitu kan. Karena itu nanti makanya mudah-mudahan kita mohon sama Allah sesuai dengan kadar yang Allah takdirkan bagi kita masing-masing, maka kita nikmati itu, jalani itu. Hanya satu yang bisa kita berharap, hanya sama Allah. Tidak bisa kita berharap sama yang lain, termasuk sama diri kita saja pun tidak bisa berharap. Kalau kita lah menyangka diri awak lah hebat, diri awak lah yang lah paling bodoh. Nah, situlah nanti salah satu yang akan kita bahas hari ini. Siapa golongan yang model itu? Nanti kita yang setelah potong kita bermohon yang iyo ndak, yang kini kita akan bermohon jangan yang model itu ndak. Nah, maka kita perlu harus ketahui itu. Berarti yang potong setidaknya 3 jenis: para nabi, para syuhada, orang-orang soleh. Itu tidak mudah, mereka butuh perjuangan untuk hal itu. Jadi orang soleh, syuhada, nabi itu mereka itu mengalami tingkat ujian yang paling tinggi dan tidak bisa orang-orang biasa yang mendapatkan itu. Maka ujiannya tidak boleh tadi, kalau semakin tinggi kayu semakin kencang angin. Nah, kalau tidak angin dicoba jadi serumput, tetap ada ujian rumput, tetap dipijak-pijak juga. Nah, itu ujian rumput, jadi kalau angin kurangnya tapi kalau pijak. Nah, kalau dia tinggi, angin koin, tetap salah satunya ada risiko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus kita imani balik diulang bahwa Al-Quran itu dibaca penuh dengan ibadah per huruf. Per hurufnya walaupun salah nanti bacanya tetap nilainya pahala oleh Allah. Maka jangan khawatir dan malah dengan Al-Quran. Beda dengan tulisan-tulisan lain. Hadis Nabi kita baca An Abi Hurairah, misalkan utlubul ilma minal madi innamal amalu binniyat, itu tidak ada nilai pahalanya. Cuma nanti dapat pemahaman, cuma itu yang diharap dari hadis Nabi. Nah, itu perlu selawat Bazali, walaupun panjang-panjang matanya tidak sama dengan Al-Quran malam tadi. Nah, kamu banyak membaca Quran tuh, tidak akan dapat pahala sebanyak Al-Quran dibaca sepanjang itu kita macam-macam. Mau dibilang waktu kita malam tadi, ini harus kita imani.
Kalau Al-Quran memang dibaca per huruf, patah-patah lidahnya salah, sifatnya salah, apa tetap ada nilai pahalanya per huruf. Nah, hadis Nabi yang nomor 2, kalau selawat yang dinilainya bukan per hurufnya, tapi tiap selawatnya. Bazanji itu sebenarnya kan selawat. Bazanji itu kan seorang guru syekh, mudah-mudahan mulai paham tentang itu. Berzanji itu kan seorang guru syekh apa ujung berzanji, pakai nama itu berzanji tidak nama dari pakai ujungnya berzanji namanya. Makanya inilah yang mengarang dan membuat selawat menceritakan kondisi bahwa Bapak Nabi Muhammad, dia Nabi Muhammad, kemudian Bapak mengagungkan guru, itu salah satunya. Makanya kalau nilai pahala membacanya tidak ada huruf pada Al-Quran. Nah, dan yang satu-satunya yang ada pahala membaca hanya Al-Quran. Makanya kita utamakanlah baca Al-Quran. Maka dalam hari itu setidaknya kita sempatkan baca Quran. Tidak bisa sehari sehuruf yang kita sengaja baca Al-Quran langsung, tidak yang dulu sholat. Boleh kita petang kan? Dia kalau sempat sakit sibuknya mungkin maka nanti kita akan dinilai cicik. Bahkan banyak alasan kita gini. Tak sempat dia ya Allah. Kenapa kita? Dia sibuk. Mana lebih sibuk daripada dan ya Allah. Kita kan urusan kita kan kita urusnya. Dia Allah sodonya urus. Nah, makanya nanti kita bahasanya kita kurang-kurangi lah nanti yang akan jadi masalah ya gitu. Mulai tadi kita sibuk ada sempat baca Quran contohnya. Nah, kita setidaknya kita baca lah nun. Sudah mau kerja mau bisa kuliah ke Quran. Bisa. Ini ngaji mau nakit ini. Boleh, tapi cuma nanti sampai saya tentu mungkin jangan sampai ke kata besok ngaji, sampai kata di WC pun nanti sempat ngaji. Itu udah diwaspadai. Kemudian kece gua awak kede dulu mengaji sambil jalan kan aku dia di yang itu saudara terima. Di kece ngidol orang mekok itu. Nah, jadi pasalnya tadi kena kau orang agak kurang ini. Lagu-lagu Al-Quran tentang hal itu semua nanti nilai ya apa dia boleh komen. Cuma komen konten tadi itu boleh boleh zikir apa akhirat kembali ke jiwa ya kan. Itu kadang-kadang ya kita harus baca tadi awak apa dulu juga tadi apa pegang ada orang itu dia. Di satu sisi pun kita harus pikir dulu kan gitu. Janjian berdosa orang gara-gara awak gitu deh. Nah, soalnya awak ingin elok tapi ada tadi dah pas. Nah, walaupun awak pun tidak pula gara-gara orang itu awak nak jadi beramal jangan nomor itu. Nah, berarti yo payah-payah pula menimbang itu dah. Jadi kadang pikir betul kan kira orang tu nak betul itu dah. Atau dapat pikir orang kira juga pikir betul. Kan itulah yang kita orang arif itu. Orang arif makanya itu salah satu sifat orang soleh itu. Kadang-kadang ini untuk tak beramal, contoh kadang pada Imam Syafi'i malam tu yang semalaman tak ada tahajud ni malam tu paginya tak berwuduk subuhnya. Kadang-kadang dia menjaga pada itu, kadang-kadang dianggap yang paling entong, paling bongak, tak tahu tu kan. Itu kan luar biasa. Yang di bumi tak kenal kan. Tapi Allah dan para malaikat sangat mengenalinya. Di dunia mungkin dia ada orang tak kuno, mungkin orang bongak dia soal-soal ada sesuatu kan mungkin namanya. Kadang ada orang yang model yang gilo lebih gilo daripada yang gilo gaya. Ada sampai model itu orang-orang soleh, tapi kata Allah dia soleh. Aja kisah-kisah. Memang bagus ya apa maksudnya banyak hal-hal itu wallahu alam tentang banyak hal itu dan kita pun bahasa apa selagi di Al-Quran kita selagi di ada tutulan Nabi tak perlu dipikir-pikirnya orang lain dah secara aku. Tapi dalam sisi lain pun haruslah dipertimbangkan ngenek-ngenek kita hidup masyarakat. Ghairil maghdubi alaihim. Berarti kita minta jalan kepada Allah jalan mustaqim, itunya jalan dengan 3 jenis. Jalan Nabi,
jalan orang-orang mati syahid, orang-orang soleh. Tidak jalan-jalan orang yang maghdubi, yang engkau godap, yang engkau marahi, yang jojok Allah mencoliknya. Kemudian walad dolin, dan tidak pula orang-orang sosek. Maka dua golongan yang kita bermohon sama Allah diawali dengan mustaqim petang. Apa posisi kita ketika pilih sekolah mustaqim? Merasa entong, nah, kan merasa bodoh. Ngenek saja kita, kita pandainya, asal dia tidak kena pendek. Nah, makanya posisi kita ingin ketika pilih sekolah mustaqim. Memang kalau awak masih merasa hebat, masih merasa apa di hadapan Allah nanti, kan dikatakan sombong. Sombong itu kan dua tuh. Bukan disapo tuh kan. Nanti nok tidak tahu kan apa. Sombong itu ya tak. Bukan itu sombong. Nah, sombong itu menolak kebenaran. Berarti bonan nampak bonan, nu aku iyo tapi pakai tapi itu berarti tolak. Iyo betul enggak. Semua yang semua tuh deh iyo enggak engkau. Tapi betul. Tuh, berarti tolak kebenaran tuh. Berarti itu yang sombong. Kemudian melecehkan manusia. Kalau itu makanya salah satu mungkin yang tadi itu disapu dengan enggak gawe, mungkin ada timbul itu rasa sombong nih tidak. Mungkin sisinya di tadi itu di orang menghargai orang dari sapu orang pun enggak mengawe. Nah, memang iya karena itu nenek. Jadi orang yang dibenci, yang dimarahi oleh Allah itu dibahasakan adalah orang Yahudi, orang Nasrani. Ya. Kemudian yang sosek orang Yahudi. Ya. Maka orang Nasrani itu apa di Allah bongi inyo beramal, tapi tidak punya ilmu. Bapak amalan orang Nasrani itu, orang Kristen itu, mau beramal, beribadah ke mati, tapi tidak berdasarkan ilmu. Apanya Allah bongi gitu. Apa bentuk amalnya yang Allah marah? Mereka mau beramal, mau ibadah. Contohnya banyak. Mereka tuh kalau ibadah, kan kalau begini kita lihat kebaktian itu, mereka sampai ponal. Babi ponalai pada hati ponawa itu pun sampai mabuk sampai minuman bakpo supaya panah mancing mereka itu. Maka ketika kepanan itu mereka ponah terus dan panah itu panah tak doanya sama sekali, yang itu cuma Allah gitu. Nah, mereka beramal itu maka lagu-lagunya itu lagu-lagunya itu akan memancing. Malah itu disusupi ada pula kebaptisan dengan cara mode hipnotis, pencucian otak, maka seperti itu turun temurun oleh para pastor itu. Jadi dengan perilaku mereka itu mereka mau beramal, tapi beramal mereka itu tidak dengan ilmu. Itu bahasa. Kemudian walad dolin, orang sosek, orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka punya ilmu, tapi tidak mau beramal. Ini codek, apa kerja petang, kok semua yang masih pokok togak, ya bener, semua yang sini. Nah, itu ilmunya, kalau kita mau mengaji sontiang luar biasa, tapi tidak mau beramal. Nah, berarti kan kalau ya si Nasrani, dia mau beramal, tapi amal itu tidak berdasarkan ilmunya. Makanya disindir di surat At-Taubah, nanti kita sudah sampai ke situ, setelah ayat 31. Makanya bermohon jangan sampai kalian seperti Yahudi seperti Nasrani. Kode itu, makanya Fatihah itu disimpulkan saja nanti makanya yang belakang dari Alif Lam Mim sampai An-Nas itu hanya penjabaran dari Al-Fatihah itu. Kenapa orang Yahudi Nasrani itu dimohon kita jangan sampai itu? Salah satunya nanti mereka mengganti-ganti, merubah-rubah ajaran agama Allah sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan kemauan rahib-rahib mereka. Nah, maka jangan engkau jadikanlah rahib-rahibmu. Nah, kau dibagi kita agama Islam, ustadz omku itu tidak model nabi. Nah, yang satu-satunya yang kita posisikan yang wajib ditaati, makanya ati Allah wa ati Rasul. Itu ya apa?
Kemudian wa uli amri, masuk guru itu, masuk ustaz. Di wa uli amri itu masuk itu. Di wa uli amri itu tidak pakai ati. Ya pakai ati itu cuma Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Surah An-Nisa itu. Ayat 49 enggak salah. Taati Allah wa ati Rasul, taati Rasul. Dan yang untuk pemimpin berarti situ termasuk guru, termasuk angku wa uli amri. Dan pemimpin atau angku-angku kamu, ustaz-ustazmu, taatilah. Berarti syarat mentaati pemimpin, mentaati angku, mentaati ustaz dengan syarat angku di ustaz ko lain mentaati Allah dan Rasul. Kalau Allah tersendiri, Rasul tersendiri, walaupun masuk yang pastinya Rasul pasti pun sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, asal Rasul lah mengecek berarti iya. Dan Rasul tidak akan membuat atau mengatakan kecuali yang Allah wahyukan juga. Walaupun makanya nanti ada namanya hadis qudsi untuk Rasul. Nah, dan tidak ada untuk angku mendapat hadis macam-macam. Paling-paling cara ilham yang ada. Dan ilham pun nanti dicocok dulu dengan Al-Quran di hadis. Kalau tidak cocok dengan Al-Quran dengan hadis, maka wajib menyelisihinya. Nah, itu bagi itu. Maka kita menghormati. Makanya perbedaan wajar-wajar saja di agama kita. Di orang punya mulainya, di orang punya mulai itu kedudukannya, di ustadznya mulainya itu sah. Selagi nanti ada dasar Al-Quran hadisnya itu diterima, saling menghormati. Tetapi kalau tidak ada Al-Quran dan hadisnya, itu wajib menyelisih. Nah, itu perkara di agama kita. Dan itu kita tetap jangankan sesama agama Islam, orang kafir saja kita hormati. Yang kita hormati tubuhnya, pemahamannya menyimpang, berarti penyimpangannya tetap kita persilakan ya, dan kita tidak ikut iya. Di situ kita beradab, maka saling menghargai, kita manusia itu. Terkadang awak sesuau, tapi semua yang, tapi kepada penghargaan kurang. Berarti kita diklaim model Yahudi dan Nasrani itu nanti apa dasar wak berilmu ndak kebiak mulai itu, atau ilmunya ada diamalkan atau tidak. Makanya ilmu itu dua, gitu kan? Dicari kemudian diamalkan, tidak dicari saja atau diamalkan saja tanpa ada ilmu, tidak ada modal. Nah, di situ posisi yang harus pokoknya yang kita minta sama Allah. Maka memang ketika baca Al-Fatihah, setidaknya ketika doa-doa itu kita memang merondah, menghina di hadapan Allah. Maka merasa hina di hadapan Allah itu wajib. Tapi merasa hina di hadapan manusia kecuali tampaknya. Dan tidak perlu kita kadang-kadang saling meninggi, saling dapur. Tapi di hadapan musuh, di hadapan orang kafir, mau dia berjalan, kita udah disedih. Kalau orang kafir ketika ada kisruh, ada masalah dengan orang kafir, orang kafir ke jalan situ, jalan loh, tidak boleh hindar. Nah, itu tanda kutip ketika ada masalah dengan orang beda agama, kita itu wajib mereka itu kita lawan. Itu boleh, memang itu masuk. Wallahu a'lam, itu lebih kurang tentang pemahaman surat Al-Fatihah kelas sampai di ujung. Silakan dulu. Semua ya nak mengaji nak semua. Saya kapok kesalahan mana saya tidak sempat untuk Al-Quran deh. Itu baca dia orang takunan sama penilai dia mencuri apa beda. Itu tergantung niat nanti. Kan Al-Quran itu macam-macam tuh. Mau dia baca doa kan. Rabbana atina kan dari Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Niat awak ketika baca Rabbana atina itu berdoa atau baca Quran? Ya kalau baca Quran kan langsung awak curi Al-Quran kan itu Iya, supaya aku nilai ya. Itu awak tak baca udah Al-Quran itu awak baca je lah ya Quran. Iya, itu. Diboleh ya. Tidak. Tergantung niat awak. Itu. Kalau baca boleh tadi non. Kalau niat baca Quran berarti kan. Tapi kalau niat awaknya berzikir berarti nanti pada zikir sampai. Nah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan Al-Quran tuh. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus tuh. Yang dalam Rawi itu doa nanti sempatnya malam panjang itu nanti itu doanya ya. Itu yang kita makan. La ilaha illa anta. La ilaha anta subhanaka inni kuntu Ada banyak, ada banyak sih.
Tadi itu juga kok anu coba kita. Lupa dari apa tuh? Itu yang kita makan makanya jangan siap menyiapkan boge sekian kawung ditumbuk ketika isu-isu kan malam panjang ketika puasa dua lewat tuh. Nah, itu keliru tuh. Sebab ketika malam panjang itu nanti kita ibaratkan sama Nabi Yunus. Nabi Yunus kan dalam kolam ditampik dan apa tak bisa ngapa-ngapa. Makanya nanti di malam panjang yang apa tuh kalau kita di situ nanti tidak tahu kita memang kita bahasanya bagulumur di kamar kita. Bagulumur tak bisa karaya kita apa di samping kolam kalau karaya podium atau kan debu atau asap kan dukun itu. Debu asap. Makanya kita tak bisa ngapa-ngapa, tak nampak tangan mereka nampak. Memang saking kolamnya tak ada cahaya sama sekali. Maka kita hanya bagulumur tak makan, tak minum. Makanya makan kita hanya itu. Berapa lama Nabi Yunus di dalam ikan? Itu banyak yang menyebutkan riwayatnya, ada yang ngertian 2 minggu, ada yang ngertian 4 hari. Itu banyak kenapa? Wallahu alam tahu jumlah itu, ya kan? Maka selama itu kan tak ada makan, tak ada minum, tidak. Apa minum lupa ikan itu? Maka dengan lirih, dengan lembut sekali Nabi Yunus berzikir. Maka zikir itu yang kita pakai zikir Nabi Yunus itu nanti yang menjadi penguat yang kita makan mana itu. Itu makan kelima sana. Ketika pada itu tidak itu nanti. Itu dan sebenarnya secara apa? Jadi kalau kita baca yang tadi kembali pada pertanyaan, kalau kita membaca itu masuk niat tadi membaca Al-Qur'annya atau baca zikirnya? Ya, awak niat baca Al-Quran, tapi Al-Quran ada itu betul ni. Iya. Ya itu. Jadi lain dapat. Berarti niatnya baca Al-Quran mesti lain dapat berarti. Makanya dari Imam Syafi'i dan apa-apa itu kalau sehari-hari kan tamatkan Al-Quran sekali. Imam Syafi'i kan kalau sehari tamat Al-Quran baca sekali. Tapi bulan puasa 2 kali sehari. Sekali siang, sekali malam bulan puasa. Makanya Imam Syafi'i itu 60 kali, kalau itu puasa 30, 60 kali mengatakan Al-Quran. Itu yang baca itu, dan yang hafalnya. Nah itu salah satu dalilnya betul nanti. Makanya orang hafal Quran itu lebih banyak nih bacanya sambil ulang-ulang hafalannya. Banyak baca Quran. Itu salah satu keuntungan orang-orang yang hafal Quran. Kalau tidak ulang nanti lupa apa-apanya hafalannya. Satu untuk yang baik. Jadi seperti apa dia betul. Menurut apanya tidak. Kalau Fatihah itu kalau dibaca tiap hari di dalam sholat 7 kali kan. Berarti dia 2 kali sebenarnya. 2 kali siang sekali siang sekali malam. Kalau Fatihah dalam sholat wajib saja lah 7 kali. Apa sholat sunat deh. Setidaknya sholat sunat yang rawatib saja 2 rakaat kok. 2 kali itu kan. Alon lah wudunya, alon duhanya, alon tahajudnya deh. Nah, kalau itu apa nanti? Tidak. Di waktu caranya tidak bisa ada 2 hari. Ya, kalau orang yang hafal Quran itu bacaannya kepanjang dan nanti dalam sholat pun dia baca deh. Makanya ini sambung nanti baca dalam sholat kan yang baca ayat nanti tuh dalam sholat ini sambung baca ini tadi ini hafal Quran kan. Oleh itu berarti ini baca Quran cuma itu. Makanya di Imam Syafi'i dan guru-guru ulama-ulama itu bulan puasa tak mengaji, itu mengaji kan. Mereka beramal saja. Tak malah tak dulu bojor. Hafal tu dia baca. Di samping apa mungkin mau cari waktunya. Makanya tak kojonya sekali siang sekali malam. Lolok kurang kojo tak ada. Memang menabung makanya seboleh bulan untuk sebulan itu memangnya siapkan. Kadang kan semakin rokok ayo dia menurut dalam kadar itu semakin sedikit kojo kan. Itu tidak. Mulai nak akan jadi waktu saya ini. Pendek-pendek sepekan tanah buat lagi. Di sana kan masuk pas besok tidak ada dikurangi tidak. Kan bahasa awak utang dapat buat apa dari kotek-kotek guru-guru. Uang bakojo tidaknya 10 hari menjelang ayo tuh dan kojo pas mungkin untuk itu dekat di ayo kan tak tahu lebih warna gitu. Ya ada. Itulah bahasa. Tak bakojo sebagai itu mungkin ibadah. Insyaallah cukup itu ya itu nih. Itu tidak rasa itu dapat di ulama-ulama kita dulu yang Syafi'i itu kenapa itu kan? Apalagi dulu mungkin persaingan tentang baju baru pakai banyak mungkin tak itu banyak. Itu asal sama.
tentu dengan kondisinya ketika itu adalah persaingan dunia ada dong. Setiap masuk akan tetap ada tantangan setiap masuknya. Nah, tapi mereka bisa bahasanya tidak terjebak dengan apa yang terjadi di masanya. Jadi intinya Al-Quran, kalau niat baca Al-Quran kita makanya mau tadi itu jangan dibaca lekok ulang kalau nanti jangan disalah-sangkut ulang ataupun sampai yang tidak boleh dibacanya atau di WC. Wallah. Itu masalah kan dia awak punya tamu ya tidak ada yang datang ke bawah untuk motor tak kosong dia yang kadang-kadang tapi bapak cara nolak ada doa untuk ibu di sini kalau dah masuk menurut Islam kan Setahu tak ada doa untuk menolak tamu itu memang tak ada layani sebisanya makanya nanti mungkin sindiran maka kan kalau ada tamu kan pantang mencuri jam ini curi jam lah Dah cukup tu cari jam deh. iya kan curi jam lah mau apa sih itu sindirannya Menguat tu iya. kan memang itu boleh kalau memang tak wajar saya bapak kan atau bisian kalau itu Sabrina kan saya dapat mereka ini bisa disetting Sabrina di par atau sunnah itu kalau lama-lama nanti ini ada kerjaan ibu saya ada kerja nggak kerja boleh untuk hal itu daripada mau tak kosong daripada mau bazir oleh itu kalau misalnya jamnya jam tamu kan bukan begitu kalau ada bukan itu kan kalau ada dosa anak yang tamu orang tu kan mata kosongnya hilang tak malam-malam tentu dakwah sama depinya iya boleh saya apa boleh bukan begitu kan mau bazir nanti awak ingin ya dah mana dah ama jadi ada mana perlu dah awak dah orang tu tak kosongnya tak bukan itu dia tak dosa kalau nak tentu boleh itu kebiasaannya tapi kadang-kadang pun ya kadang-kadang kayak tadi apa yang terjadi itu kan tentu pak yang biasa-biasa kok yang mau tata kosong tahunya mau makin informasi yang penting ini kan kan kadang boleh itu kan tahu kan itu tahu ya penting nih palu so ada palu gitu kan Jadi dilayani dulu sama si wajar ya itu kalau aku tuh cang itu sindiran ada itu terus itu menolak ya kalau ada ini ada polisi apa bisa boleh secara apa kalau tentu daripada mubazir nanti jadi pokoknya kan kenapa udah boleh ngaji coba buku kan tidak ya Bukan dia pernah dia alihnya pembicaraan asing. Dibelokkan asing ni. kami baca ayat pernah kan bakku gawanan buto di kami bacanya kan pernah kan yang ceritanya ada ko nan udah tanya video kota mah begitu nak aku di surat toha bakku kan buto di uang leman itu kan ceritanya tidak langsung nih tanya anak kok caknya lain lah itu jadi bantu ada aku ada istilah mengadunya awak jadi awak yang mengadunya ada ingat yang tak gaduh ada awak deh betul senangnya mengadu awak tidak pernah cina mengaji misalnya pernah tidak cina kami belajar ngaji tak mengajikan Al-Quran bacaan terus diam tak hanya mau berlopak sampai akhirnya tinggal udah yang bentak jadi kan padahal kami ngaji sama tapi seharusnya nyelang ngerti sebagai muslim padahal kan rasa muslim jadi lihat itu kadang ada nongkrong pintu kan pintu tiba itu rasa tidak sekali 2 kali kan tidak dong mau deh kalau diajak ke arah itu tidak do deh jadi boleh sejarah apapun jadi kan itu hak awak itu mak awak mama nanti ibadah kadang wajar kok kita mau itu makanya pun kita yuk kita tadi orang Yahudi Nasrani kan mereka itu beda apa cek berilmu tak mal cek beramal tak berilmu bukan tadi kan makanya kalau mereka ini memang ada etika semua awak yang pengen membuat sehat gitu kok makanya takziah itu mah maka dalam satu sisi makanya takziah itu tak boleh lama-lama kadang terbayang tak kalau mati potang mati dulu dah tak sangat jadi takziah itu kadang-kadang kalau sempat mati malam kan berarti begadang lah kan habis itu orang tu lagi istirahat so niat kan takziah supaya menghibur tu pun sebagian daripada tuturan agama kita pergi melayat memang itu apanya kan memang dianjurkan tapi pun harus tengok kondisi jika tamu kosong masalah sampai waktu takziah kan jangan tu lagi tak ingin istirahat ya bukan datangnya itu tak mungkin tidur lah mungkin lolok deh kan ada lolok nah makanya
jangan bangga-bangga lo banyak-banyak banyak kadang satu sisi nyala di sila letak lah itu. Tapi buat boleh jangan datangi pemawat ada. Kalau sikap-sikap itulah yang itu yang idik orang soleh itu idik nurani itu. Kan orang tadi kan yang sesuai yang ada kita tadi tamu-tamu itu kan nuraninya tak idik. Dulu kan sinira-sinira itu idik warna dengan awak gitu. Awak dah kenal awak berkawan dengan Nasrani dah. Orang Nasrani itu pasti ketika sholat tu nyuruh dah. Tapi kau sama Muslim semua istilah ada tadi ada agama dah ada suara ada itu atau aso kan ada aso ada lagi dia malam tu malam istirahat untuk kadang laba koci Al-Quran kami sama-sama ya cerita lainnya yang dibawa sedangkan awak sedang hafal mencari bacaannya dia ambil tu tidak sekali 2 kali tu orang mau tak buka pintu bukanya pintu orang itu Boleh lagi secara boleh secara telepon. tidak menghargai tamu Kalau masih bisa komunikasi lancar, sebagai jam besok pakai copet tiba-tiba mau jam sekolah oleh kuah. hanya Tapi kau mengaji. Ya kami jam ko kan nampak tiba kami kan mengaji jam ko, kan. Tapi kalau tak asik aja jam copet. Ada pada Kami kau mengaji. Sebenarnya kan tak perlu kita nampak deh ini kan. Nuri awak iyo. Nuri dari itu kan kita sama ya. Tidak tu. kadang awak cerita orang lain misalnya Islam Mendidik, ya. tapi nya tak marah so dia itu nan boge so dah Ini bukunya juga dibuat. Coba. Ini kemarin beda tentang suhu yang lain ya cian itu kecil nggak saya nulis datang rumah nggak ada dulu kan. Jajan lainnya tiba itu waktu rumah tidak boleh rumahnya ya kan. Ya macam tadi semuanya Jawi pulang potong ya. Itu duluan ini menyimpan semua kan ya. Awak dulu berenyo kita dua bisa apa boleh cara apa pun tadi minta ini pokoknya kita tadi sedikit tapi dan doakan mudah-mudahan terbuka hati. Doakan dan doa itu nanti yang lebih halus mainnya. Minta nanti itu sebelum akhirnya mintaan sama Allah taginya petunjuk yang itu termasuk kita tadi memang orang Nasrani saja menghargai orang Islam. Padahal ini mengingatkan semayang ada kita semayang yang berkawan. Padahal awak sama Muslim kadang ada yang memang tidak peduli dengan sholat itu. Itu pada HP kan inilah. Awak yakin kalau orang sama Muslim telepon kan tidak akan ada masuk HP ketika awak semayang maupun HP edit kan. Berarti kan sedang HP itu berarti memang tidak sedang semayang lah deh. Kalau tidak ngerti kok jam semayang misalkan yang Jakarta, tapi kan semua nelfon di Sumbar. Jadi ya bapak jarak waktu di Sumbar semayang pasti itu. Atau naik haji kan haji, jadi cuma apa jarak waktu sekian apa jam subuh loh, mudah. Ada connect langsung ke situ kan tentang semayang. pokoknya itu lelado jalan kemarin nih telaknya protes tuh tapi Yang sungai. yang tahu dan itu cik lain dah protes itu dulu nyinya lain kan dulu ada orang lain dah cik lain protes nak jual resiko lagi nya tidak terima tamu malam hari lain tentu deh yang ada itu tapi datang cik lain dah lain jadi Awak tak tamu tu nyawa dia biasa. mungkin dia mungkin nak merasa Oh, tamu sih kue mungkin ada tak merasa tamu mungkin dah dibawa deh Ayo dah lau bang nghe nhưng mình đi mà vậy đi. Qua là số nhưng mình đi một tay đi đi. Iya, qua là cái bisa rồi bang ada. Anh một tay đi. Jadinya tentu kebiasaan dulu mulai itu, ini lah ubah ini itu kan. Dulu waktu itu sama di nyok. boleh kawan dulunya Sama ya. Kalau saya itu hijrah kan ini tapi ini Nah, itu kurang. Jadi esok kita sampaikan ya dialog itu jawe antara berarti kalau sudah apa ya? Jawe apa jawe itu dengan tentu tidak ulang dulu. Sekian sebenarnya.